Halo teman-teman, perkenalkan dengan aku Israel Indrawan dengan NIM 21120118100082. Pada video ini akan menjelaskan sebagai video tugas kami untuk mengerjakan langkah kerja di dalam praktikum kami di praktikum sistem digital modul pertama. Untuk software yang kami gunakan adalah Xilinx ISE Design Suite. Ini adalah software yang diproduksi oleh Xilinx yang berfungsi untuk mensintesis dan menganalisis desain HDL, memungkinkan pengembang untuk sintesis desain, menganalisis waktu, memeriksa diagram register transfer level, dan melakukan simulasi. Ya, intinya seperti itu. Kemudian di modul 1 kami ini berjudul multiplexer dan ekspansi Shannon. Kita akan mencoba untuk membuat hal itu. Oke. Kita akan buka aplikasinya. Yang pertama yang pasti kita harus kerjakan adalah membuat new project. Bukan sih. Kita buat new project. Untuk lokasinya kita pastikan karena ini modul 1 ya. Jadi kita letakkan di modul 1. Kemudian untuk namanya, karena saya kelompok 15, jadi ditulisnya kelompok 15. Top level source type-nya HDL. Lalu ini harus diperhatikan, untuk setting yang digunakan ini adalah Spartan 3E. Lalu untuk device-nya XC3S500E, package-nya TFG 320 dan speed-nya -4. Untuk preferred language-nya kita pakai Verilog. Oke, kita next. Di sini ada summary. Kalau merasa sudah benar, tinggal di finish. Oke, sekarang kita di sini udah ada filenya, projectnya cuman masih kosong. Jadi kita masih harus new source. Kita pilih Verilog module dan kita di sini beri nama MUX 4 approach, atau kita di sini mau membuat yang mode prosedural ke 15. Yap, kita letakkan di sini. Jangan lupa ini dicentang. Kemudian kita next. Ini info-info yang ada dapat kita finish. Nah, kemudian untuk source code-nya ada di dalam modul. Jadi mungkin agak digeser sedikit. Nah, ini sudah ada source code-nya di dalam modul praktikum kami. Jadi kami hanya harus mengcopy source yang ada di sini ke dalam sini, modul sampai end modul ini. Nah, lalu kita save. Jadi sini sudah tersimpan. Ada 2 input yang dikonfigurasikan, ada 2 output yang dikonfigurasikan, dan seterusnya. Oke, ini untuk file yang pertama, untuk yang procedural. Kemudian kita akan membuat file topnya. Jadi kita kembali ke new source, Verilog module, namanya hampir sama kayak tadi, MUX 4 approach, tapi di sini ada topnya. Jadi ini akan menjadi top modulnya. Kita finish aja. Nah, sama seperti tadi, jadi di sini sudah ada source code-nya untuk top modulnya. Tinggal kita copy saja, kita paste di sini. Ya, ada input button north, east, south, west. Ini buat menentukan input ya, 0001 dan lain sebagainya. Dan terus kita lihat outputnya adalah LED 3/7. Ya, jadi karena dia adalah top, jadi dia akan terotomatis menjadi ini ya, top module. Ini sudah terkonfigurasi menjadi sebuah top module. Jadi yang tadi yang kita buat ini, oh ada call XX, oh ini harus kita ganti dulu jadi ke 15. Nah, jadi di sini sudah lebih jelas ya. Yap.
kenapa masih ada, oh ada ini. Nah, kita harus ganti. Nah, jadi sudah oke, sudah jelas. Oke, itu untuk yang prosedural. Lalu kita akan membuat satu lagi yang struktural. Jadi ada dua jenis, prosedural dan struktural. Kalau yang prosedural ya, dia akan urut sekuensial. Tapi kalau struktural dia akan lebih apa ya, lebih detail, menjelaskan setiap struktur yang ada di dalam programnya. Jadi ada dua mode yang berbeda. Ini kita yang struktural, MUX 4 struk 15 ya. Kita next dan finish. Oke, seperti biasa di sini sudah ada source code-nya, jadi kita copy saja. Ditaruh di sini. Wah, ini mungkin harus diganti ke 15. Apakah yang ini tadi sudah diganti video? Ini ya, ke 15. Ke 15, oke. Sudah ya. Jadi ini kita sudah memasukkan untuk Verilog modulnya. Kemudian kita akan membuat top modulnya lagi. Dan new source, Verilog module, MUX 4 stroke top. Yep. Kita jangan lupa tadi atau project harus dicentang ya. Kemudian kita ambil kode yang ada di sini. Yep. Lalu kita paste di sini. Ini kita ganti jadi kelompok 15. Sip. Nah, dia akan otomatis terbuat jadi top module ya. Ini struk top. Ini akan otomatis menjadi top module. Ya, jadi untuk pembuatan top module sebenarnya sederhana seperti itu. Mungkin kalau memang ini belum terkonfigurasi menjadi top module kayak gini, ini belum terkonfigurasi menjadi top module. Jadi ini kita bisa klik kanan lalu set as top module. Yes. Nah, nanti kalau sudah dia akan berubah ke sini gitu ya. Top module ini fungsinya apa sehingga kita nanti bisa melihat RTL schematic. Jadi waktu nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya untuk melihat schematic dari RTL-nya ini seperti apa, kita harus jadikan dia top module. Di sini kita nggak ada, kita nggak bisa ngelihat RTL schematicnya. Kita harus buat jadi top module dulu. Nah, baru kita di synthesize XST untuk bisa melihat RTL schematicnya. Demikian untuk yang saya kerjakan untuk membuat top module. Selanjutnya untuk constraint file akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat implementation constraint file. Pertama kita buka aplikasinya AIC Design. Kemudian kita pilih project, new source, lalu kita pilih implementation constraint file. Kemudian kita isi file name, lalu kita klik next, lalu finish. Kemudian kita isi dengan source code yang ada di modul. Lalu kita save. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rafli dengan NIM 211201181313001 dari kelompok 15. Di sini saya akan melakukan langkah kerja pembuatan test fixture. Sebelumnya kita sudah membuat top module dan MUX 4 proc kelompok 15 dan struk kelompok 15. Nah, yang berakhiran kelompok 15 ini sebelumnya adalah bagaimana logika pada rangkaian tersebut, gitu kan. Lalu pada top itu adalah bagian paling
atas gitu, paling luar gitu kan. Kita bisa cek kalau misalnya pada file yang berakhiran kelompok 15 ini ada logika pengecekan pada select sama win. Jadi w inputan dan select, masukkan selectnya itu. Jadi, pada switch case ini di sini, switch case ini yang dicek adalah select. Select itu tadi hanya ada 2 bit kan, 1 sampai 0, jadi ada 2 bit. 2 bit ini 00 adalah win 0, 01 adalah win 1, 10 adalah win 2, dan 2 bit 11 binary adalah win 3 gitu. Dan defaultnya jika tidak ada dari semua masukan ini yang ada di atas ini adalah win 0. Nah, win 0 sampai 3 ini pertama dimasukkan ke fout right. Setelah masuk ke fout right, itu kita assign lagi ke fout. Jadi dari win masuk ke fout right, baru kita masuk ke fout. Sama halnya dengan select. Pada select juga masuk, setelah masuk pada cell kita masukkan ke cell start seperti itu. Nah, jadi saya bilang ada win 3 sampai 0 gitu. Nah, win 3 sampai 0 itu dari mana nanti? Nah, dari sini setelah dipanggil. Nah, ini sama pada struct top juga seperti itu. Nah, sama, jadi kita panggil. Nah, kita hitung dari kiri ke kanan. Jadi dari west itu 3, south 2, east 1, north 0. Terus nanti desain pada LED. LED ini nanti keluarannya seperti ini. Jadi fout-nya keluarannya itu 1 atau 0-nya itu sesuai dengan logikanya nanti. Terus 1 bit 0, 1 bit binary 0, jadi ini tetap 0, terus keluarannya itu hanya sebagai batas gitu. Terus ini cell start diambil dari select tadi, jadi kayak hanya nge-mirror aja seperti itu. Kita masukkan kembali ke LED-nya, terus 4 bit setelahnya adalah 0 terus. Nah, kita coba saja langsung. Kita pilih proc stop gitu kan. Terus Verilog test picture, mux 4 proc tb. Oh iya, di sini jangan lupa add to project-nya dicentang. Lalu pilih proc stop di sini ya. Terus kita next, terus finish. Nah, di sini sudah muncul test picture kita. Terus kita tambahkan saja di sini sesuai pada modul. Tapi di sini saya sudah buat versi txt-nya, jadi biar mudah di copy paste seperti itu kan. Masukkan saja di sini. Lalu kita save. Nah, setelah di save itu akan muncul jadi 3 file seperti ini di sebelah kiri ini kan, di design explorer-nya itu. Ya, sama kita buat pada struktural. Pilih Verilog test picture, kita masukkan namanya mux 4 struct tb. Add to project jangan lupa, next. Terus kita ini pilih struktural top modul, finish. Nah, sama di sini sudah muncul. Kita copy saja bagian ini yang sudah kita buat jadi txt ini, kita paste di sini. Nah, kalau sudah jadi biasanya tuh ada 3 ini kan, jadi 3 semua gitu. Ups, saya kecilkan. Oke, kita save. Nah, ini apa? Ini itu add stimulus. Jadi bagaimana kalau button node-nya itu adalah 1 is 0, south 0, west 0 dengan switch 0 gitu kan.
terus delaynya atau waitnya itu 100 nanosecond gitu. Itu semua sampai ke bawah sesuai yang ada di tabel gitu kan, kita sesuai masukin tabel. Nah di sini saya sudah ada keluarannya yang sudah saya kerjakan tadi. Kita coba saja apakah ini benar. Nah cara tahu bagaimana itu keluarannya, itu sinyal keluarannya adalah pada view Design Explorer, view, kita pilih simulation, yang mana sudah saya pilih sebelumnya kan pasti implementation gitu, tidak ada di bawah. Nah ini untuk RTL itu biar bagaimana rangkaian logikanya nanti. Nah, simulation, pilih proc TB, lalu simulate behavioral model. Sama struk TB juga bisa kita simulate behavioral model, akan muncul jendela iSim seperti ini kan. Kita balik ke yang pertama dulu, lalu kita kecilkan zoom to full view. Nah di sini bisa terlihat kalau kita lihat dari sini, ini masukannya belum selesai, maksudnya sinyal keluarannya pun juga belum selesai gitu kan. Caranya adalah ke konsol sini, bawah sini, kita tulis saja run all. Nah setelah itu akan sinyalnya sampai terakhir gitu kan. Misal pada tabel kita cek saja satu saja, misal pada 10, jadi switch 0-nya 1, switch 1-nya 0 gitu. Bagian bernilai 1 adalah pada is. Kita cek jika is 1 0, kita lihat switch 0, switch 0-nya 1, is-nya 1. Nah ini 1 dia muncul 1 ya, tinggi ya. Coba kita cek pada logika. Tiga, 2, 1, yes. Is adalah 1 sesuai dengan logikanya di sini. 0 di sini berarti kan ini 1, sini 0. Bitnya kan kita ngitung dari kiri ke kanan gitu kan. 1 ya, ini sesuai dengan hasilnya. Lalu jika 1 0 atau 2 itu berarti short. Nah ini jika short seperti itu, nilainya lightnya akan nyala tinggi. Di sini juga sama, kita bisa lihat pada struktural. Ini belum full, kita tulis saja run all, maka akan muncul lengkapnya sinyal masukannya, lengkap sekali. Kita coba pada struktural tes 11 akan bernilai tinggi jika west. Benarkah 11 west? Ah iya, ada west kan tinggi, di sini terlihat. Oke, sekian dulu untuk video tugas kita hari ini, dan terima kasih buat yang sudah menonton, sudah memperhatikan, dan sudah menilai. Semoga dapat nilai yang bagus. Terima kasih sudah menonton, dan ketemu lagi di besok atau di tugas berikutnya. Bye bye.